Lidam terkejut mendengar bahwa ia akan mati jika kelereng merah rubah tidak keluar dalam masa 1 tahun. Xin Woyo lalu memegang tangannya. Mereka pun tiba-tiba langsung sampai di rumah. Xin Woyo menggunakan kemampuan teletransportasinya. Ia mengatakan pada Lidam untuk tidak khawatir. Ia hanya mengatakan itu kemungkinan terburuk. Namun mereka masih punya waktu 1 tahun. Lidam merasa tidak tenang. Ia bertanya pada Xin Woyo apakah ia sudah mencari cara mengeluarkan kelereng merah tersebut. Dengan diliputi emosi, ia mengatakan sebaiknya Xin Woyo segera memikirkan caranya. Xin Woyo hanya terdiam. Musim gugur tiba. Lidam berjalan sendiri di seputaran kampusnya. Ia memperhatikan sekeliling, bertanya-tanya apakah tahun depan masih bisa melihat semuanya. Ia melihat temannya Jae Jin. Ia marah dan menyalahkan Jae Jin atas kejadiannya menelan kelereng rubah. Saat ia hendak memukulnya, ia melihat ternyata Jae Jin sedang menangis. Jae Jin mengatakan kekasihnya Jin Ah, yang menyelingkuhinya kemarin, kini memutuskannya dan sudah memiliki kekasih baru. Lidam menyuruhnya santai saja, karena hanya masalah berakhirnya hubungan. Sementara dirinya menghadapi masalah berakhirnya hidupnya. Lidam dan Jae Jin makan ayam dan minum bersama hingga mabuk. Mereka berpisah di jalan. Saat berjalan sendiri, Lidam kekenyangan dan memukul dadanya berkali-kali, lalu terjatuh. Ia melihat kelereng merah tepat di depannya. Ia senang karena kelerengnya keluar. Ia pulang dan memberitahu pada Xin Woyo bahwa kelerengnya telah keluar. Ia memberi kelereng itu pada Xin Woyo. Xin Woyo mengatakan bahwa itu bukan kelereng, melainkan permen. Lidam pun kecewa dan kesal. Lidam memandangi fotonya bersama ibunya, sambil menangis. Xin Woyeon menulis sebuah kesepakatan. Ia meminta Lidam membacanya. Isi kesepakatannya adalah selama 1 tahun, Lidam harus melindungi kelereng merah, dengan mengikuti aturan. Yang pertama, tidak ada kontak mata dengan pria kelahiran tahun macan. Kedua, berhenti minum agar tetap sehat. Ketiga, tidak mengkonsumsi ayam. Lidam merasa semua itu tidak masuk akal. Xin Woyo menyemangatinya dan mengatakan akan mencari cara mengelurkan kelereng agar Lidam tetap hidup. Jadi ia berharap Lidam menjaga kesehatannya agar kelerengnya tetap aman. Lidam dan teman-temannya berjalan di areal kampus, lalu Gie Seon-woo, dari Angkatan 2017 lewat mengemudikan mobil dengan kencang dan hampir menabrak mereka. Jae Jin mengenal Gie Seon-woo karena pernah melakukan proyek kelompok bersama. Ia mengatakan Gie Seon-woo adalah playboy yang mengencani lebih dari 20 wanita. Lidam menjaga dirinya agar tidak dekat dengan pria demi keamanan kelereng dan dirinya. Saat ia berjalan sendiri, Gie Seon-woo memanggilnya. Lidam teringat bahwa Gie Seon-woo angkatan 2017, berarti dia kelahiran tahun macan. Gie Seon-woo mengambil sweater Lidam yang terjatuh, berniat mengembalikannya pada Lidam. Lidam meminta Gie Seon-woo menaruh sweater itu kembali ke tanah. Ia lalu mengambilnya sendiri, dan kemudian berlari menjauh. Gie Seon-woo bingung melihatnya. Xin Woyo bercerita pada temannya bahwa ia tinggal serumah dengan manusia yang menelan kelerengnya. Temannya tak percaya Xin Woyo melakukan hal tersebut. Ia bertanya apakah wanita tersebut adalah tipe Xin Woyo, namun ditepis oleh Xin Woyo. Temannya tersebut juga bertanya apakah wanita tersebut tahu jika ia bisa mati jika kelereng itu terus menyerap energinya. Xin Woyo mengatakan tidak akan membiarkannya mati. Lidam menghadiri acara perkumpulan umum di kampus bersama teman-temannya. Ia mengira makanan di sana berupa daging, namun ternyata daging ayam. Seon-woo juga hadir di acara tersebut. Ia melihat Lidam. Lidam hanya memakan salad makaroni dengan putus asa, ia lalu memutuskan untuk pergi. Saat ia beranjak, Seon-woo berdiri tepat di depan mukanya. Seon-woo mengajaknya makan bersama. Ia tidak mau dan tetap ingin pulang. Namun Choi So-kyung menariknya untuk duduk kembali. Seon-woo pun ikut duduk di sampingnya. Berkali-kali Seon-woo mencoba menyentuh pundak Lidam, namun Lidam menghindar. Mereka berdua bingung satu sama lain. Lidam bingung kenapa Seon-woo terus berusaha ingin menyentuh pundaknya. Sementara Seon-woo bingung kenapa Lidam terkesan menjauh. Ponsel Seon-woo berbunyi, dan ia permisi pergi untuk menerimanya. Segera Lidam pun beranjak pulang. Lidam membuat 3 kesepakatan dengan Xin Woyo. Pertama, cari cara mengeluarkan kelereng,
dan buat laporan perkembangannya tiap Jumat. Kedua, tidak ada tatapan dingin. Karena ia merasa tatapan Shin Wo-yo seperti rubah yang menatap dingin. Ketiga, tidak boleh merokok. Shin Wo-yo melihat berita di TV tentang kejadian pembunuhan misterius yang tak terekam CCTV dan tak ada saksi. Shin Wo-yo hanya diam mendengarnya. Li Dan dan Seon Wo bertemu di mesin penjual minuman. Seon Wo bertanya mengapa Li Dam terus menghindarinya. Ia lalu mengambil ponsel Li Dam tanpa izin dan memasukkan nomornya ke daftar kontak Li Dam. Li Dam marah dan beranjak pergi. Li Dam menerima pesan dari Seon Wo. Li Dam lalu tak sengaja masuk ke basement. Ia terkunci. Di sana ternyata ada Shin Wo-yo. Mereka terkunci karena pintunya rusak. Shin Wo-yo tidak bisa berteletransportasi di sana karena teletransportasi menyebabkan gelombang yang bisa mempengaruhi keadaan sekitar. Dan Shin Wo-yo punya banyak hal penting di sana. Shin Wo-yo menelepon tukang reparasi. Listrik padam. Shin Wo-yeon lalu menyalakan satu lilin. Dan tiba-tiba banyak lilin lain bermunculan. Li Dan terpukau. Di ruang tersebut, Li Dan melihat banyak benda peninggalan zaman Joseon. Shin Wo-yo lalu menceritakan pengalaman-pengalamannya selama hidup ratusan tahun. Saat itu pun ia baru tahu bahwa usia Shin Wo-yo sudah 999 tahun. Li Dan tertarik dengan sejarah, karena itu ia memilih kuliah jurusan sejarah. Ia ingin menjadi kurator mesem setelah lulus. Shin Wo-yo membuat tumis pedas bebek untuk Li Dan karena merasa bersalah Li Dan tidak bisa menikmati ayam kesukaannya. Namun masakannya tidak enak. Shin Wo-yo lalu pergi membeli makanan. Seon Wo mengirim pesan lagi pada Li Dan, bertanya mengapa pesannya tak dibalas. Ia ingin mengembalikan utangnya pada Li Dan kemarin. Ia juga ingin berteman dengan Li Dan. Li Dan berpikir mungkin Seon Wo tidak suka berhutang pada orang hingga sangat gigih terus mengiriminya pesan. Li Dan pun mengirim pesan berisi kemana Seon Wo dapat mentransfer utangnya. Tiba-tiba Li Dan sakit perut. Namun klosetnya rusak. Seon Wo membaca pesan Li Dan sambil tersenyum dan membalas bahwa ia akan memberikannya secara langsung pada Li Dan. Li Dan menolak dengan alasan sibuk memperbaiki toilet yang rusak. Li Dan menelepon Shin Wo-yo dan memastikan ia untuk tidak cepat pulang. Li Dan memintanya membeli Yum Won Sen, yang tempat membelinya jauh dari lokasi mereka. Seon Wo mengirim pesan pada Li Dan cara memperbaiki toilet tersumbat. Li Dan memperbaiki toilet sambil mengaktifkan speaker saat bertelepon dengan Seon Wo yang menuntunnya cara memperbaiki. Seon Wo memberi tahu caranya sambil melihat internet. Li Dan senang toiletnya telah berhasil diperbaiki. Ia mengatakan Seon Wo tidak perlu membayar utangnya. Seon Wo mengatakan akan tetap membayar. Ia mengajak Li Dan makan. Li Dan pun setuju dan mengatakan ia yang akan mentraktir. Li Dan lalu berpikir apakah kelerengnya juga ikut keluar. Saat Shin Wo-yo tiba, ia bertanya apakah kelerengnya masih ada di perutnya. Shin Wo-yo mengatakan kelerengnya baik-baik saja. Ia lalu bertanya pada Li Dan kenapa Li Dan lega kelerengnya masih di perut. Padahal keluarnya kelereng adalah hal baik untuknya. Li Dan mengatakan ia memang ingin kelereng tersebut keluar. Namun dengan cara yang aman. Ia juga memikirkan nasib kelereng tersebut, dan tidak mau egois. Li Dan duduk sendiri dan merasa Shin Wo-yo lebih manis dan lebih penyayang. Namun juga terlihat kesepian. Shin Wo-yo mimpi buruk. Ia keluar. Li Dan melihatnya dan mendekat, mengatakan rasa ibanya pada Shin Wo-yo. Ia pun menyemangati Shin Wo-yo. Shin Wo-yo pun teringat saat melihat Li Dan menangis sambil memandang fotonya bersama ibunya. Ia juga teringat saat teman Gumiho-nya yang telah menjadi manusia bertanya padanya, apakah Shin Wo-yo benar-benar ingin jadi manusia. Ia mengira Shin Wo-yo sudah berhenti berharap. Ia pun bertanya-tanya siapa yang membuat Shin Wo-yo menjadi begitu. Dan apakah ia sudah menemukan cara mengeluarkan kelereng? Shin Wo-yo mengatakan ingin memeriksa sesuatu. Ia lalu memegang tangan Li Dan, dan melihat kelerengnya berwarna merah. Ia mengatakan anggap saja itu semua mimpi, lalu ia mencoba mencium Li Dan, namun ia mengurungkan niatnya saat melihat kelerengnya berubah menjadi biru. Li Dan pun melepas diri dari Shin Wo-yo dan beranjak pergi. Ia lalu menarik tangan Li Dan dan memeluknya.